Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Di pagi hari yang cerah berbahagia ini, ba'da subuh, dengan izin Allah, dengan semua karunia Allah, kita dapat melaksanakan, memenuhi panggilan Allah, mengerjakan ibadah yang paling di antara yang paling utama, yaitu berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan semua rangkaian-rangkaian ibadah yang terus kita kerjakan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, Allah terima dengan keridhoannya, dengan pahala-pahalanya, dengan ampunan rahmat dan kasih sayangnya untuk kita semua. Salawat dan salam tetap tercurah limpah kepada junjungan teladan, manusia yang paling utama, yang tentunya kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada kita para pengikutnya yang komitmen istiqomah menjalankan syariah agamanya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dalam kondisi sehat walafiat semua. Yang sedang sakit Allah sembuhkan sakitnya. Yang sedang banyak masalah Allah berikan jalan keluar. Yang banyak hutang Allah lunasi semua hutang-hutangnya. Mudah-mudahan kita pun semakin taat, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini tema kita pada subuh hari ini adalah tadabbur Isra Mi'raj dan menjaga sholat. Apalagi sekarang kita masuk di awal bulan Rajab, ya. Masuk bulan Rajab dan ada peristiwa yang cukup besar di bulan Rajab. Di antaranya adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Perjalanan Isra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah, ya, Mekah, Masjidil Haram, menuju ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan. Dimi'rajkan itu berarti beliau diangkat oleh Allah dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha dalam waktu 1 malam, dan kemudian pulang lagi, turun lagi ke Masjidil Aqsa, kemudian kembali lagi ke
Masjidil Haram. Waktu ini Isra Mi'raj ini terjadi di kota Mekah. Maka ayat yang turun adalah disebut dengan ayat Makkiyah, turun di kota Mekah. Waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam perasaan yang begitu sedih. Kenapa begitu sedih? Karena beliau ditinggalkan oleh dua orang yang sangat dicintai. Yang pertama adalah pamannya Abu Thalib dan istri tercintanya yaitu Khadijah, ibunda Khadijah. Nah, kapan-kapan kalau misalkan Bapak Ibu lagi ke kota Makkah, itu sempatkan ziarah ke makam ibunda Khadijah, Khadijatul Kubra. Jadi banyak jamaah ini yang nggak sempat, bahkan nggak tahu mungkin makamnya beliau itu ada di mana. Ya, di wilayah Ma'la ada tempat namanya kuburan Ma'la. Jadi ada makam Bapak Ibu di kota Madinah namanya Baqi. Yang kedua adalah Ma'la di kota Mekah. Jadi nanti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dibangkitkan, maka beliau nanti akan menuju ke Baqi. Baqi ini makamnya para sahabat-sahabat Nabi. Di situ ada sahabat Nabi Utsman bin Affan. Di situ ada istri beliau Aisyah. Kemudian ada istri-istri beliau yang lain. Kemudian juga banyak para sahabat yang dimakamkan di kota Madinah di Baqi. Banyak para ulama yang kemudian dimakamkan di Baqi. Kemudian banyak juga kalau kita orang Islam lagi berangkat umroh, kemudian berziarah ke Madinah, kemudian wafat di Madinah, maka dimakamkan di Baqi. Makanya di antara doa yang masyhur Bapak, kalau kita lagi di Madinah ada doa, ya Allah wafatkan aku di kota Madinah. Jadi minta matinya di kota Madinah. Kenapa? Karena ketika Rasul dibangkitkan, maka Rasul itu akan menuju ke mana? Ke Baqi. Setelah itu semua orang-orang yang dimakamkan di Baqi akan dibangkitkan pertama. Jadi semua pemakaman seluruh dunia yang pertama kali dibangkitkan itu adalah Baqi. Dan kemudian langsung mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syafaat Nabi ini luar biasa, Pak. Nembus langsung ke surga. Jadi nggak ngelewatin semua Pak, peristiwa-peristiwa yaumil qiyamah. Ada pendapat ulama yang menyebutkan ketika dia mendapatkan syafaat, maka dia langsung tembus masuk ke dalam surga Firdaus. Bukan surga biasa, surga Firdaus. Ini orang yang disebut masuk surga tanpa hisab. Langsung. Ada kemudian yang menyebutkan di mana mereka itu akan mendapatkan syafaat Nabi. Ada yang mendapatkan di Baqi, langsung masuk surga. Ada yang nanti di padang mahsyar, yaumil mahsyar. Di situ ada orang kemudian dia mendapatkan syafaat Nabi, langsung tembus ke surga. Nah, ini jadi yang pertama dibangkitkan adalah yang ada di Baqi. Kemudian yang akan dibangkitkan kedua, kemudian Rasul akan menuju ke Ma'la. Ma'la itu di kota Mekah. Menuju ke Ma'la, kemudian di Ma'la semua yang dimakamkan di Ma'la ini akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian mendapatkan syafaat dari Nabi. Di antaranya adalah ibunda Khadijah. Makanya bedanya Mekah dan Madinah, kalau Bapak meninggal di kota Madinah, ini susah kita nyarinya. Saya mau ziarah, Ustaz, kemana? Ke makam suami saya. Di mana? Meninggal di Madinah. Susah. Kenapa? Karena kalau meninggal kota Madinah 3 bulan itu langsung
ditindih lagi, tindih lagi. Bingungnya itu ya, jenazahnya itu udah nggak ada gitu Pak. Pada kemana segitu banyak orang itu ya, pemakamannya nggak nambah, segitu aja gitu luasnya. Nah, kalau di kota Mekah ini meluas maklah, ada maklah 1, maklah 2 dan seterusnya itu. Kalau nggak salah udah sampai puluhan itu maklah. Pas mau ditindih orang-orang di kota Mekah, itu ternyata dibuka jasadnya rata-rata masih utuh. Jadi makanya di Makkah itu nggak bisa ditindih, makanya melebar. Nah, walaupun nanti terjadi perbedaan pendapat, maklah yang mana yang akan dibangkitkan bersama Rasulullah. Ya, yang pasti adalah maklah yang di situ ada makam dari Khadijah. Nah, ini orang yang dicintai, sangat-sangat dicintai oleh Rasulullah. Begitu hebat Bapak Ibu ya perjuangan Islam waktu itu, tidak ada perintah lain selain la ilaha illallah. Udah itu perintahnya di awal-awal datangnya Islam itu kepada kaum Quraisy. Perintahnya hanya kalimat la ilaha illallah, tidak menyekutukan Allah dalam bentuk apapun. Ya, jadi mirip-mirip Pak, mirip-mirip. Jadi zaman sekarang tauhid kita itu ya ini kadang-kadang rusak gara-gara banyak perilaku khurafat. Ya. Padahal yang harus dijaga pertama kali oleh Rasulullah ketika menerima wahyu adalah menjaga tauhid, tidak melakukan kemusyrikan. Ya kan? Kalau dibilang Pak, dulu ada namanya Lata, Uzza, Mana. Lata, Uzza, Mana itu berhala-berhala orang-orang Quraisy. Dari mana berhala itu Pak? Itu tuh adalah Lata, Uzza itu adalah orang soleh yang hidup di zaman itu. Kalau ada orang datang kepada Lata, kalau kata Lata, mereka, wahai Lata, doakan kami supaya kebun kami ini bisa panen. Kemudian Lata mengangkat doangannya, dia berdoa kepada Allah, doanya mustajab Pak. Istilahnya kata kita saking soleh dan berkahnya Lata ini. Jadi orang soleh. Ketika Lata Uzza ini meninggal, apa yang dilakukan oleh orang-orang? Datanglah setan ini berbentuk ulama yang lainnya, Kemudian dia bilang, bagaimana kalau kita bangun satu prasasti untuk mengenang Lata. Nah, dibangunlah patung Lata, bangunlah patung Uzza, dan ada beberapa berhala-berhala yang lainnya. Kemudian mereka kalau lewat tempat itu, kemudian mereka meminta dulu berdoa seolah-olah si Lata ini masih hidup, kemudian supaya menyampaikan doa itu mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi orang Quraisy itu siapa Tuhannya? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dijelaskan, la in sa'altahum man khalaqahum. Seandainya orang-orang Quraisy itu ditanya, siapa Tuhan mereka? Siapa yang sudah menciptakan mereka? Apa kata orang-orang Quraisy? La yaqulunallah. Tuhan kami adalah Allah. Jadi Tuhannya sama, orang Quraisy sama kita itu sama Pak, yaitu Allah. Cuman yang membedakan mereka ini berlaku namanya kemusyrikan. Jadi mereka tidak langsung berdoa kepada Allah, tapi langsung berdoanya melalui perantara dulu. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, datanglah Rasulullah kemudian berdakwah kurang lebih 13 tahun di kota Mekah, dan ada namanya Yaumul Huzni, tahun-tahun kesedihan. Di antara tahun kesedihan itu wafatnya yang mendukung beliau yaitu pamannya Abu Thalib dan istri tercintanya Khadijah. Sampai kemudian Rasulullah merasa ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi merasa ditinggalkan. Kemudian datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Isra.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, ini menjelaskan tentang peristiwa perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah dari kota Mekah menuju Masjidil Aqsa. Subhanalladzi, maha suci Allah. Jadi kalimat ini dimulai dengan kata tasbih. Tasbih ini berarti apa, Pak? Pertama, bahwa menganggap apa yang akan diceritakan kemudian ini adalah Allah itu adalah maha suci. Ketika akan menceritakan sesuatu, maka diceritakan dulu bahwa Allah ini adalah zat yang maha suci. Jadi tidak mungkin Allah itu berbohong. Nah, jadi ditegesin dulu. Sebelum ngomong, saya cerita sama Bapak, Pak Mahdi ini orang jujur, Pak. Nah, sebelum cerita, baru saya cerita tadi malam Pak Mahdi begini. Nah, jadi udah ada penekanan di awal kalau Pak Mahdi itu orang jujur. Dan kalimat yang paling tinggi ini adalah subhanalladzi, kalimat mensucikan Allah. Ini kalimat subhanallah ini, Pak, nggak bisa sembarangan. Beratnya timbangan amal di yaumil akhir itu dengan kalimat tasbih. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Makanya di antara waktu azan itu, Pak, subuh terutama ya, antara azan dengan qomat itu dianjurkan memperbanyak, para ulama kita menganjurkan memperbanyak subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Dan dianjurkan 100 kali itu, Pak. Timbangannya ringan diucapkan tapi berat di timbangan amal. Jadi kalau iseng-iseng ya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, itu sering-sering, Pak. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu mengamalkan, nih contohnya mengamalkan di antara yang kita dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ketika kita setiap pagi membaca surat apa, Pak? Membaca surat Al-Waqiah, gitu ya. Al-Waqiah. Al-Waqiah itu di antara kita meyakini bahwa Allah akan menurunkan keberkahan pada rezeki kita, gitu ya, keberkahan rezeki. Nah, kemudian disadur sama para ulama ketika di ayat yang ke 74 dan ayat yang ke 97, Pak. Itu kan ada ayat kata Allah, fasabbih bismi rabbikal azim. Kata Allah dalam ayat 74 itu, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Itu di ayat Al-Waqiah 74. Di ayat yang kemudian 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasabbih bismi rabbikal azim. Bertasbihlah kalian dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha azim, maha tinggi. Jadi kalimatnya sama, fasabbih bismi rabbikal azim. Jadi kalau baca Al-Waqiah, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja, sampai kemudian di ayat 74, fasabbih bismi rabbikal azim. Bertasbihlah menyebut nama Allah yang maha besar. Maka para ulama menganjurkan berhenti di ayat itu, maka bertasbih kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dianjurkan baca 7 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar,
Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berapa kali Pak? 7 kali. Setelah itu berdoa. Di antara doa yang ditulis oleh para ulama itu adalah ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni, aghnina ya Allah. Kayakan kami ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwa. Ini doa untuk melunasin utang. Ini doanya Pak, doa masyhur dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperbanyak doa Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwa. Kata Nabi, baca doa ini maka utang segede gunung Uhud akan lunas. Nah, jadi kalau orang banyak utang, di antara amaliyahnya baca surat Al-Waqiah. Nah, tuh di ayat 74 tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nanti sampai ayat yang ke-96 ada lagi ayat Allah fasabbih bismi rabbikal azim. Itu perintah Allah lagi, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha tinggi, maha besar. Nah, maka tasbih lagi. Kalau saya ganti tasbihnya jadi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Berapa kali? 7 kali saya bisa 7 kali subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Setelah itu doa. Di antara doa tadi apa? Ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni, aghnina ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwa. Tuh. Nanti diamalin aja Pak. Baca surat Al-Waqiah. Ustaz, ada orang baca begini tapi nggak kaya-kaya Ustaz. Ada juga kata Al-Waqiah surat apa tuh Pak? Kaya. Karena kekayaan itu sebetulnya bukan pada yang namanya harta, bukan. Kekayaan itu diberikan, ada dua nanti dalam surat Al-Maidah ya, terkait dengan sholat tadi. Surat Al-Maidah ayat yang ke-6, bahwa kekayaan itu tergantung dua hal. Yang pertama rasa cukup, dan yang kedua rasa tenang. Cukup dan tenang. Kalau kita sudah mau sebanyak apapun harta tapi tidak punya rasa cukup, maka kita akan terus merasa kekurangan. Kalau kemudian dia punya kekayaan segitu banyak tapi tidak punya rasa tenang. Kalau tenang Pak, mau makan pakai ikan asin enak Pak? Enak. Apalagi makan abuba, tahu abuba Pak? Abuba itu apa? Stik daging ya. Pak, saya berapa tahun yang lalu yang punya abuba itu seorang muslim Pak. Saya makan diundang, Masya Allah, abuba. Jadi banyak kompetitornya. Cuman bedanya kalau abuba ini satu punya muslim, yang kedua dia ini apa namanya Pak? Semua karyawannya berhijab semua, berjilbab semua. Di mana abuba tuh Pak? Di mana Pak? Dibelokkan mau ke mana? Juanda ya? Dari Depok ini jadi promosi restoran tadi. Nah, jadi saya makan Masya Allah. Nah, jadi ini diberikan rasa tenang. Itulah ketika orang banyak bertasbih kepada Allah, Allah akan cukupkan rasa tenang. Allah akan berikan rasa cukup dan akan berikan rasa tenang. Tenang aja. Utang banyak Pak, tapi dia tenang, gitu kan? Tenang. Masalah banyak, tapi dia tenang. Itulah yang didapatkan ketika orang banyak bertasbih, dan nanti akan ketika orang mengerjakan sholat. Jadi kenapa kita itu sholat? Ini sambungan ayat ini nanti akan kita perjelas. Ketika orang mengerjakan ibadah sholat Pak, maka Allah akan memberikan dua hal diantaranya, rasa cukup dan rasa tenang. Itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran, cukup itu adalah qanaah. Ada orang ngerjain tahajud Pak, 2 rakaat, 8 rakaat, tapi masalahnya itu luar biasa banyak Pak. Masalahnya nggak kelar-kelar itu. Kok masalah nggak selesai-selesai? Waktu itu ada orang tertipu 1,2 miliar. Ketipu Pak, sama teman sendiri. Cerita sama saya.
Gimana? Saat saya mau riyadhah. Oh riyadhah. Kalau mau riyadhah, satu Pak, jaga sholat 40 rakaat. Saya cerita. Di antara sholat yang dijaga itu apa? Sholat tahajud kalau bisa Bapak 8 rakaat. Ya, saya bilang. Kalau nggak bisa ya 2 rakaat. Nah, selang berapa bulan kemudian ketemu sama saya. Gimana Pak, utang udah lunas? Belum. Utangnya tetap belum lunas. Tapi dia lebih tenang ketika menghadapi hidupnya itu. Jadi lebih tenang. Terus apalagi? Ya lebih tenang ketika beliau lebih tenang itu lebih gini ya. Jadi ketika kita berusaha, ketika kita jadi seorang pemimpin, ketika kita jadi seorang suami, yang dibutuhkan adalah ketenangan. Jadi kalau mau ngambil keputusan itu Pak, kalau usahakan ya, kalau gerasa gerusuk akhirnya malah berantakan. Tapi kalau tenang, itu insya Allah hasilnya lebih baik, lebih maksimal. Nah ini yang diberikan oleh Allah ketika orang banyak bertasbih. Jadi ternyata 2 rakaat tahajud itu belum tentu Allah hutang kita masih banyak, masalah kita masih banyak, tapi Allah memberikan hati yang kuat untuk menghadapi hari itu. Kuat kita ngadepin hari mau terjadi kejadian apapun, orang-orang yang biasa mengerjakan tahajud ya, Allah akan berikan ketenangan. Nah, itu tasbih. Subhana, maha suci Allah, alladzi zat yang asra bi 'abdihi, memperjalankan seorang hambanya lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, memperjalankan dari masjidil haram ke masjidil aqsa, bahkan kurang dari 1 malam, kurang dari 1 malam. Jadi diperjalankan Rasulullah itu di waktu-waktu habis sholat isya. Ibadahnya belum ada Pak. Sholat itu sudah ada, berarti sudah ada. Sholat itu sudah ada. Nah, cuma perintah sholat wajib zuhur, asar, maghrib, isya itu belum ada. Nah, kemudian datanglah malaikat mendatangi Rasulullah, kemudian menghibur Rasulullah di kala sedihnya, kemudian diperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kurang dari 1 malam. Nah, namanya diperjalankan, nggak ada yang nggak mungkin. Kalau jalan sendiri mungkin nggak? Nggak mungkin kalau jalan sendiri. Tapi kalau diperjalankan mungkin. Sering saya ambil contoh nih Pak, semut dari Palembang, mungkin nggak jalan dari semut dari Palembang sampai Jakarta dalam waktu 1 malam? Semut, nggak mungkin. Tapi kita mau berangkat ke Palembang ke sini kan 1 jam ya Pak, naik pesawat, pesawat jam 5 pagi, berangkat dari rumah jam 2. Jam 2 kadang-kadang kita kan berangkat, terbang sampai sebelum terbang dari rumah itu Pak, dari rumah udah bawa tas, di dalam tas itu ada kue dibawain istri. Nah ternyata karena ini kue apa namanya, manis-manis, ada semut Pak, semut Citayam masuk ke dalam kue, makanin kue semut Citayam. Naik, saya bawa itu kue, masukin tas, terbang kita ke Palembang, sampai kemudian di Palembang, sampai saya di restoran ketemu sama orang, saya keluarin tuh kue, semut keluar, semut ketemu sama teman-temannya di situ. Lu dari mana? Kata semut Palembang. Kau dari mana? Gitu kalau kita Palembang ya. Terus apa kata si semut Citayam? Bilang dari Citayam. Citayam di mana? Di Jakarta sebelah situ sedikit. Jam berapa dari Citayam? Jam berapa? Jam 2 pagi. Udah sampai sini. Ya, kira-kira semut Palembang percaya apa enggak tuh Pak? Enggak ada yang percaya Pak. Nah, ngobrol-ngobrol antara semut udah selesai. Terus ternyata
kitanya langsung pulang ke Jakarta, balik lagi, cuma sebentar. Bawa lagi tuh tempat makanan, itu semut naik lagi ke atas, ke dalam apa namanya, tempat makan tadi. Dia masuk lagi, dia masukin tas lagi, jam 5 sore jadwal terbang balik ke Jakarta. Jam 6 nyampe Jakarta, jam 8, jam 9 sampai rumah di Citayam. Sampai rumah di Citayam. Nah, terus gimana? Keluarin tempat kue. Terus si semut keluar dari tempat kue. Ketemulah sama istri dan anak-anaknya. Bapak dari mana, Pak? Saya ngilang ya, Pak. Apa kata semut si bapak ini? Bapaknya semut. Tadi bapak dari Palembang. Wah, jam berapa bapak pergi? Jam 2 pagi tadi. Palembang. Terus sekarang udah sampai lagi jam berapa tuh? Jam 8 malam, jam 9 malam sudah sampai ke Citayam lagi. Kira-kira tuh orang keluarga semut percaya apa enggak? Enggak akan ada yang percaya. Masa ya semut bisa bolak-balik dari sini ke Palembang dalam waktu berapa jam? Nah, ini kalau ceritanya jalan sendiri itu semut dari Citayam, jangankan ke Citayam sampai Depok aja berapa hari tuh, Pak? Semut kalau jalan. Terus apa namanya? Sampai dia itu kemana? Balik lagi. Kalau ini semut diperjalankan, ngikut sama saya diperjalankan, ya sangat mungkin. Tapi kalau dia jalan sendiri, ya nggak mungkin. Nah, begitulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Bukan Rasul jalan sendiri, tapi di sini disebutkan oleh Allah asra bi abdihi. Allah memperjalankan hambanya. Jelas banget Allah itu bilang Allah memperjalankan hambanya bi abdihi lailam minal masjidil haram, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Nah, kemudian alladzi barakna haulahu linuriyahu, yang telah kami berkahi sekelilingnya. Nah, jadi ini peristiwa perjalanan Isra. Jadi nggak usah tanya itu apakah Rasulullah itu bermimpi. Jadi katanya apa, Pak? Rasul tidur terus Rasul mimpi. Apa jasad-jasadnya Rasul itu jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Jangankan Rasul, Pak, semut aja sangat mungkin bisa pulang pergi ke Palembang. Walaupun orang cerita, wah ini semut gila ini, cerita bolak-balik pakai ke Palembang. Maka begitulah Rasulullah ketika beliau sampai kemudian di kota Mekah, kemudian beliau bercerita kepada orang-orang, maka semua orang itu tertawa mendengarkan Rasulullah bercerita. Nah, ketika sudah kumpul semua, ini kedengeran sama orang pembesar Quraisy. Banyak orang sering pergi ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Nah, dan mereka itu biasa melewati jalan-jalan yang biasa untuk dilewatin kalau menuju ke Masjidil Aqsa. Dan orang-orang Quraisy tahu bahwa Rasulullah tidak pernah ke Masjidil Aqsa. Jadi Rasul tidak pernah ke Masjidil Aqsa. Nah, orang-orang yang sering ke Masjidil Aqsa kemudian bertanya kepada Rasulullah, gimana bentuk jalannya, gimana bangunan-bangunan yang ada di Masjidil Aqsa, gimana bentuknya. Kemudian Rasul bisa menceritakan secara detail. Bangunan begini. Nah, itu yang kemudian membuat mereka takjub. Ini kan cuma yang bisa tahu orang yang pernah pergi ke sana. Nah, bahkan ketika Rasul pulang dari Masjidil Aqsa, ya kemudian beliau diperjalankan dengan buraq, Pak. Dengan buraq. Kemudian sebelum sampai kota Mekah, beliau itu melihat segerombolan onta-onta dari kabilah apa gitu ya. Onta-onta. Kemudian ada onta yang kabur ke salah satu tempat. Rasul melihat dari atas, oh itu kabur ke sana. Kemudian Rasul berteriak, itu tuh onta kamu pergi ke sana. Tapi kan orang-orang ini nggak melihat, cuma dia kedengeran suara ada onta yang kabur ke sana. Nah, kemudian Rasul bercerita, ada kabilah yang ada di sana. Dia sedang berjalan menuju Mekah, membawa berapa ratus onta.
dan ada ontaknya yang kabur ke gunung mana gitu ya, diceritakan oleh Rasulullah, dan kemudian itu bisa dicari, kemudian kamu tunggu 2 hari lagi orangnya akan sampai di sini. Kata Rasulullah. Dan ditunggu-tunggu gitu ya. Ternyata beberapa waktu kemudian kabilah ini datang membawa sejumlah ontak yang disebutkan oleh Rasulullah, dan kemudian dengar ceritanya apa ada ontak yang kabur ke sana. Kemudian dia ceritakan tadi kemarin ada 1 ontak yang kabur kemana situ. Kemudian ada yang teriak ngasih tahu ontak kamu ada di sini. Kemudian dicari, kemudian ketemu. Nah itulah kisah Rasulullah Isra Mi'raj. Jadi susah dibantah. Ketika Allah memperjalankan hambanya jadi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, jamaah rahimakumullah, untuk apa sih perjalanan Isra Mi'raj? Jadi kita nggak bahas detail apa yang ada di perjalanan yang diperlihatkan oleh Allah kepada Rasul itu, apa yang terjadi, ada yang wanita yang disiksa di dalam api neraka, macam-macam. Tapi di antara itu perintah Allah adalah perintah mengerjakan ibadah sholat, yang awalnya tadi adalah 50 rakaat. Bayangin kalau 50 rakaat kemudian sampai diringkas jadilah 5 waktu 17 rakaat. 50 waktu. Kalau 50 waktu berlaku sama kita, Pak, baru saya azan udah selesai sholat langsung azan lagi gitu kan. Nah, ini cuma 5 waktu. Di waktu-waktu subuh, di waktu-waktu zuhur, asar, maghrib dan isya. Nah, dapat perintah. Ketika dapat perintah itu, semua ibadah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan melalui malaikat Jibril. Tapi ketika ibadah sholat, ini Rasul langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan perintah sholat, Bapak Ibu. Maka sebagai seorang muslim, ini sholat ini merupakan kewajiban, merupakan kebutuhan. Makanya banyak sekali kenapa kita wajib mengerjakan sholat. Pertama adalah orang muslim itu akan menemukan kebahagiaan ketika dia mengerjakan sholat. Beda antara orang biasa ke masjid sama nggak biasa ke masjid. Nah, beda itu, Pak. Kemudian orang yang mengerjakan sholat ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan inna a'toina kal kausar. Sesungguhnya kami sudah memberikan kamu nikmat yang banyak. Kemudian kata Allah apa? Fasholli, maka sholatlah. Li rabbika wanhar, dan berkurbanlah, bersedekahlah. Nah, jadi bentuk rasa syukur itu adalah dengan mengerjakan ibadah sholat diantaranya. Nah, jadi kalau kita nggak sholat berarti tidak bersyukur. Tidak bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah. Uang boleh banyak, Pak, tapi dia tidak digolongkan sebagai orang yang bersyukur. Di antara dosa yang paling besar nanti di yaumil akhir adalah sikap sombong. Nah, orang yang nggak sholat ini dianggap sebagai orang yang sombong, Pak. Jadi dia itu menganggap dirinya itu paling baik, jadi tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya orang yang bersyukur berarti dia tidak sombong kepada Allah, maka digolongkan sebagai hamba-hamba Allah. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisab oleh Allah di yaumil qiyamah adalah salat. Fa in soluhat soluha sa'iru amali, wa in fasadat fasada sa'iru amali. Kalau dia baik sholatnya, maka baik semuanya. Kalau sholatnya jelek, maka semuanya jadi jelek. Nah, jadi Pak, kita itu setiap waktu ini kita duduk itu cuma nunggu waktu sholat aja. Jadi kalau bisa, ya cuma dari waktu sholat, dari sholat subuh menuju sholat zuhur.
zuhur menuju waktu asar, asar menuju waktu maghrib. Dan di waktu-waktu itu kita itu kerjaan kita tuh hanya menunggu itu aja, menunggu waktu sholat sampai yang terakhir, sholat yang terakhir itu Pak. Kapan sholat yang terakhir? Ketika kita itu disolatkan. Nah itu yang terakhir Pak, disolatin. Nah jadi jangan kebiasaan nggak pernah masuk masjid gitu, nggak pernah sholat di belakang imam, sekalinya sholat di depan imam. Kalau di depan imam gimana? Udah tidur ya, udah posisinya tidur. Ada ibu-ibu nggak pernah gitu nutup aurat kemana-mana. Sekalinya masuk masjid dipaksa sama keluarganya pakai tutup aurat. Gimana tuh ketika meninggal dunia kan? Ditutup auratnya, sholatnya kemudian di depan depan imam. Nah, kira-kira bapak akan sholat disolatin di mana kira-kira? Di masjid sini kira-kira ya? Perkiraan aja. Wah, kayaknya saya bakal sholat di masjid, disolatin di masjid Al-Amin nih. Nah, makanya mintanya sama Allah apa? Kalau kita disolatin di sini, maka rutin ke sini Pak. Biar imam-imam masjid ini kenal sama jamaahnya Pak Mahdi, Pak Asis, kenal jamaah kita nih Al-Amin. Jadi pas sholat di depan udah gimana? Nah, udah biasa. Ini sholat nih jamaah kita nih. Kemudian dia bersaksi. Apalagi ibu-ibu, ini gampang banget kan masuk surga. Kata Rasulullah, ada seorang wanita, kemudian dia mengerjakan ibadah sholatnya biasa aja, sholat sunnahnya nggak ada, Pak. Sholat wajibnya saja, kemudian dia puasa wajib saja, maka kemudian dia mati dengan keridhaan suaminya, maka kata Rasulullah, maka dia masuk surga. Jadi gampang perempuan. Yang penting ngerjain sholat. Ya makanya Bapak Ibu rahimakumullah, usahakan semaksimal mungkin untuk langsung mengerjakan sholat. Jadi jangan menunda-nunda sholat. Kadang-kadang kita juga nggak yakin dengan kekuatan sholat kita, Pak. Nggak yakin gitu. Bahkan kita itu ketika punya hajat, kita langsung mikir gimana jalan keluarnya. Padahal harusnya ketika kita punya masalah, ketika kita punya hajat, yang dipikirkan itu adalah bagaimana caranya keluar dari masalah. Kita tanya sama Allah dengan caranya apa? Dengan mengerjakan ibadah. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, makanya ketika punya masalah, yang diperbaiki itu adalah sholatnya. Dah sholat aja. Karena janji Allah dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada orang-orang yang tawakal. Kemudian kata Allah, alladzina yuqimunas shalah. Siapakah orang-orang yang tawakal? Adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Nah, kenapa tawakal? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Nah, jadi dengan sholat kita tawakal, dengan sholat kemudian Allah mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, ini pesan kita ya Bapak Ibu rahimakumullah dalam surat Al-Isra. Terakhir nih sebelum ditutup. Saya mengutip satu ayat Al-Quran surat Al-Maidah yang tadi saya sempat bacakan di awal ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ini saya ingatkan lagi, ini pernah saya sampaikan ke bapak-bapak, ke jamaah semua terkait ayat ini, Pak. Sholat itu Bapak Ibu rahimakumullah, yang menentukan sholat itu diterima atau tidak itu adalah ibadah sebelum sholat. Apa tuh ibadah sebelum sholat? Yaitu
yang namanya bersuci, berwudu. Kalau wudu Bapak Ibu salah, maka sholat nggak bakal diterima sama Allah. Jadi di dunia ini Bapak Ibu, syariat kita itu ada 2 ibadah yang menggunakan wudu sebagai syarat untuk kesempurnaan ibadah tersebut. Satu apa tadi? Sholat. Yang kedua apa? Ibadah apa yang pakai wudu? Sholat. Terus ke masjid, baca Al-Quran harus pakai wudu nggak? Ada khilafiyah, ada yang boleh pakai wudu, tapi lebih baik berwudu, tapi nggak wajib. Apa? Bapak nikah dulu pakai wudu nggak? Enggak ya? Nah, nikahnya pakai wajib wudu nggak? Enggak. Karena saking stresnya ada Pak yang kentut terus waktu. Saking tegang gitu ya. Nah sekarang ibadah apa Pak yang pakai sholat, yang pakai wudu? Apa? Sholat. Tadi sholat udah, sholat. Puasa pakai wudu nggak? Repot kalau puasa wudu. Wudu terus kita Pak. Mau tidur? Nah ini anjuran sunnah. Tapi kalau kita nggak wudu, dosa nggak? Enggak. Apa dong? Ayo ibadah Pak, dapat hadiah dari Pak Madi ini. Hah? Mandi? Haji? Mandi wajib. Kalau mandi wajib boleh pakai wudu. Yang penting mandi wajib itu niat dan membasuh seluruh anggota tubuh. Jadi kalau dia nggak pakai wudu ya sah-sah juga ya. Kalau saya mau mandi wajib langsung nyemplung ke kolam renang, sah nggak Pak? Ayo ibadah apa? Ada 2 ibadah wudu harus sempurna. Haji ada banyak Pak. Lempar jumroh, haji. Arafah, haji. Tawaf. Nah, ibadah yang wajib berwudu itu adalah ketika tawaf. Wajib wudu. Kalau dia batal tidak sah tawafnya. Misalnya biar aja gak ada yang tahu ini saya kentut, udah biar aja tawaf gitu kita. Nah, maka tidak sah umrohnya, nggak sah hajinya. Coba bayangin itu. Kadang mungkin bukan kentut Pak. Salah kita berwudu, maka sholat tidak sah, maka haji juga tidak sah. Karena di antara rukun haji ada tawaf, di antara rukun umroh ada tawaf. Tapi gara-gara wudunya salah, maka sholat tidak sah, maka tawaf juga tidak sah. Makanya ini hati-hati Bapak Ibu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan ini banyak diceritakan di antara kitab-kitab fikih itu ya. Sebelum membahas tentang fikih, semua hampir rata-rata itu membahas tentang bab tentang bersuci, tentang wudu. Mau kitab-kitab fikih-fikih dasar gitu ya, maupun fikih-fikih yang lain, nah itu selalu membahas tentang wudu. Nah Bapak Ibu ini saya ingatkan lagi ya adalah beberapa saya lihat jamaah udah sering banget kadang-kadang dikasih tahu tapi masih salah juga nih bapak-bapak wudunya. Tapi kalau di sini saya nggak pernah lihat ada di salah satu masjid, tapi nggak ada salahnya kalau kita ingatkan kembali ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Kalau kalian mau mengerjakan salat, wahai orang-orang yang beriman, faghsilu wujuhakum. Kata Allah yang pertama, basuhlah wajah kalian. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian basuh tangan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, kemudian usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Ini jelas banget ya. Yang pertama, jadi ada 4 yang wajib, selebihnya sunnah. Selebihnya kalau salah ya kita maklumilah karena sunnah. Tapi yang wajib ini 4.
tidak boleh salah. Yang pertama kata Allah, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kalian. Nah, wajah itu gimana? Ada yang kemudian menyebutkan batasannya itu adalah apa Pak? Dari sini nih, dari apa namanya Pak? Batas-batas rambut, kemudian sampai ke bawah apa namanya ini? Dagu. Jadi nggak bisa kita cuman. Makanya ada sebagian besar ulama itu menyebutkan di antara aurat wanita itu adalah ini. Apa namanya? Apa yang namanya Pak? Bukan leher, kalau leher di sini ya. Nah, makanya ada yang kemudian tutup apa namanya itu Pak? Mukenanya sampai di sini, ya kan? Menutup mukenanya karena menganggap ini adalah aurat di bawah sini. Sama ketika tangan kan, ada yang menganggap ini adalah aurat, ada yang kemudian pakai baju aja mungkin begini, tapi tangannya kelihatan. Nah, kalau mazhab Maliki itu memperbolehkan wanita itu tidak pakai kaos kaki. Jadi sholatnya itu kalau kita Syafi'i yang paling ketat Bapak Ibu ya. Imam Syafi'i yang paling ketat dalam masalah fikih itu. Nah, kalau pakai kaos kaki itu mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik tidak pakai kaos kaki, jadi kelihatan kakinya sah nggak? Sah itu orang-orang India, Pak. Orang-orang India itu ya sholat, nggak pakai kaos kaki sholatnya. Nah kalau kita bilang nggak sah itu sholatnya gitu ya. Nah tapi mazhab yang lain memperbolehkan. Baik Bapak ya, jadi ini kelihatan. Nah jadi membasuh wajah wajibnya 1 kali Pak, nggak sampai maksimal 3 kali. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan sampai siku. Nah ini saya sering banget saya lihat ya Bapak Ibu ya, nih kan kita pakai pancuran ini, dibasuhnya nggak sampai siku, cuma sampai sini aja, nggak sampai siku. Ini yang saya lihat di beberapa tahun yang lalu ketika saya berangkat haji bawa jamaah. Haji udah selesai hajinya, terus saya nunggu waktu asar. Saya masuk waktu asar, saya wudhu di depan WC3 itu ya. Di samping saya bapak-bapak, saya kenalan beliau dari Jawa Timur. Pas saya lihat beliau cara wudhunya itu salah. Jadi saya lihat pun nggak nyampe ke siku, cuma nyampe ke sini. Nah, padahal haji sudah selesai. Maksudnya tawafnya sudah selesai, ya kan? Udah ini, Bapak udah selesai. Waduh. Nah, ini memang apa ya namanya? Jamaah reguler Indonesia itu kan tanpa pembimbing, nggak ada pembimbingnya. Nah, mungkin ketua kloternya ada, tapi pembimbing itu jarang sedikit ya. Nah, ini wa aydiyakum ilal marafiq. Kesalahan pertama dia tidak sampai ke siku, padahal harusnya sampai ke siku. Kesalahan kedua, habis tangan kanan yang Bapak basuh, pindah Bapak ke tangan kiri. Habis itu pindah lagi ke tangan kanan. Habis itu ke kiri lagi. Habis itu mana? Kanan lagi. Habis itu apa lagi Pak? Kiri lagi. Nah ini salah. Kenapa? Karena harusnya wudu itu di antara rukunnya adalah tertib. Tertib itu semua rukun yang berurutan. Yang kedua mendahului yang kanan, baru kemudian yang kiri. Mendahului kanan, 1 kanan. Kalau mau 3 kali Pak, 1, 2, 3, baru kemudian pindah ke kiri. Jadi sering ke 1, 2, apa ini lagi olahraga apa lagi wudu ini sebenarnya. Nah, kesalahan yang ketiga, tapi ini tidak fatal yang ketiga. Tapi ya ulama bilang Allah menyebutkan tangan sampai siku itu adalah batasan. Tapi kemudian kalau menurut saya Allah menyebutkan wa aydiyakum, tangan sampai siku. Nah, kita kadang-kadang membalik, basuhnya bukan dari tangan sampai siku, tapi dari siku sampai tangan. Padahal kata Allah apa? Tangan sampai siku. Kita balik nih karena mancur. Makanya anak saya paling kecil itu Pak, kelas 1 SD ya.
Kalau habis sholat itu di Citayam itu ada namanya Masjid Sendok, Pak. Masjid Sendok yang sering pernah ke Citayam mungkin Tugu Macan, ada Masjid Sendok. Dia paling seneng gitu ya, ngajak saya sholat zuhur, sholat asar itu di Masjid Sendok. Kenapa? Soalnya di Masjid Sendok itu ada kolam gede gitu ya. Nah dia sering lihat saya tuh seneng ngambil wudhu tuh di situ, terus langsung pakai nggak pakai ini. Nah dia juga jadi seneng wudhunya tuh gitu. Jadi benar-benar kalau kita di kolam itu kan dulu di pondok gitu ya, ambil dari bawah kan ya Pak, air, kemudian jatuhnya di mana Pak? Di sini kan. Nah kalau sekarang kita kalau pakai keran dibalik dari sini akhirnya, dari sini ke bawah. Ya walaupun ini tidak fatal karena ulama bilang ini cuma batasan. Tapi kalau bisa disempurnakan dari tangan sampai ke siku. Jangan lupa depannya juga harus dibasuh. Nah gini ya Pak ya, dilebihkan sedikit. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wamsahu biruusikum, mengusap kepala. Mana kepalanya Pak? Rambut apa kepala ini? Nah kalau rambut gimana kalau rambut? Ini kalau rambut ya, kalau rambut begini. Yang disuruh oleh Allah adalah kepala. Ini dibasuh ya Pak. Kemudian dibuang airnya. Nggak ada air tapi basah. Nah ini dibasuh satu. Kemudian balik lagi ke depan. Nah ini kepala kita nih. Ini kepala. Ya walaupun Imam Syafi'i menyebutkan walaupun ke sini ini adalah ubun-ubun. Ubun-ubun bagian dari kepala. Bukan rambutnya, tapi ubun-ubun. Nah kalau ibu-ibu pakai jilbab gimana? Maka jilbabnya itu yang dibasuh. Jilbabnya dibasuh, kemudian balik lagi. Jilbab. Sebagaimana Rasulullah ketika beliau berwudu pernah menggunakan namanya imamah. Kemudian beliau tidak melepaskan imamahnya itu yang kemudian dibasuh sama Rasulullah. Tapi imamah itu yang dipakai untuk sholat. Nah jadi ya kalau jadi jangan rambut. Ntar kalau orang nggak punya rambut gimana tuh ya? Nggak sah berarti. Jadi kepala Pak ya. Dan kemudian kata Allah, wa arjulakum ilal ka'bayn, dan kedua mata kaki sampai kedua mata kaki. Nah ini juga gitu Pak. Kadang-kadang namanya alat pancuran itu ya. Apa tuh? Keran. Kita itu Pak saking apa namanya Pak? Saking susah perutnya. Jadi susah. Jadi cuma kakinya digini-giniin aja, sek gitu kan? Enggak dibasuh. Kita selesai kanan, kiri. Kaki kiri, ini kaki nih misalnya. Terus kaki kanan lagi, kiri lagi. Kanan lagi, kiri lagi. Nah ini harus diapain Pak? Harus dibasuh dengan tangan. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah menggunakan kelingking kirinya untuk mengusap sela-sela jari. 1, 2, 3, 4. Jadi pakai kelingking untuk mengusap kaki itu Pak, sela-sela kaki. 1, 2. Nah, kemudian dibasuh, jangan lupa sampai mata kaki. Kemudian sebelah sini, kadang-kadang sini kena, sininya nggak kena. Ya. Nah kemudian baru pindah ke kiri. Nah jadi kalau kaki kanan basuh, kaki kiri basuh, kaki kanan lagi, kaki kiri lagi, kaki kanan lagi, kaki kiri lagi, maka itu salah. Ya Bapak Ibu rahimakumullah, maka jadi harus selesaikan kanan kalau mau 3 kali, kemudian baru selesaikan kiri 3 kali. Yang paling bagus apa? 1 atau 3? Yang paling bagus 1 kali saja Pak. 1 kali. Kenapa? Orang Indonesia senangnya basah-basahan kan? Gitu kan. Kalau di Arab kurang air. Jadi irit-irit airnya Pak. Beli itu Pak air. Nah, tapi kalau di tempat-tempat dingin Uzbekistan, Kazakhstan, di Rusia, nanti sekali-sekali kita mudah-mudahan Allah izinkan kasih kesempatan bahwa Bapak bisa ngerasain berwudu di negara-negara dingin. Itu kalau bisa kita nggak ketemu air itu Pak udah. Jadi ngebasuh air itu saya nyalain dikit Pak sampai tetes-tetes itu Pak ya. Habis itu udah saya basuh gini aja. Saking dinginnya Pak kalau kena air itu Masya Allah. Belum ketemu anginnya.
Wa in kuntum marudha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Kalau enggak ada air kemudian dianjurkan bertayamum. Nah, tayamum itu disebutkan oleh Allah fatayammamu sa'idan. Sa'id itu adalah permukaan yang dianggap suci. Yang dianggap suci. Jadi ada pendapat mengumpulkan debu. Atau debu Pak? Dikumpulin. Tapi di dalam Al-Quran disebutkan dengan sa'idan. Dengan apa sa'idan? Permukaan yang dianggap suci. Nah, bedanya dengan wudu, kalau wudu harus tertib, kalau tayamum tidak harus tertib. Dua-duanya dicontohkan. Ada dua anggota tayamum. Kemarin terakhir umroh saya Pak, umroh. Pas pulang umroh itu saya ke Abu Dhabi. Nah di Abu Dhabi itu mampir beberapa hari gitu, terus saya pulang sendiri. Jamaah udah pulang. Pas saya sampai di Abu Dhabi, pulang, saya wudu, mau sholat subuh. Saya sebenarnya itu ya kurang suka sholat di atas pesawat, kurang suka kalau saya, karena saya usahakan semaksimal mungkin untuk ngambil air wudhu, walaupun dengan segelas tetes gitu ya. Malam pagi itu nggak bisa, karena ngantri panjang di toilet. Akhirnya saya ngambil tayamum aja di situ. Nah, kemudian sebelah saya juga sholat, orang Indonesia juga, tapi dia pakai gerakan wudhu, habis tangan gini-gini, terus gitu, hidung gitu ya, terus muka. Mas mau tayamum mau wudhu, saya tanya gitu kan. Tayamum itu cuma dua, wajah dengan tangan, cuma dua tuh. Jangan samain sama wudhu. Mulainya dari mana? Dari wajah dulu apa dari tangan dulu? Nah, dua-duanya dicontohkan. Mau mulai dari tangan bisa, kemudian ke wajah, mau dari wajah baru ke tangan juga boleh. Nah, karena di tayamum tidak ada syarat tertib, nggak ada syarat tertib. Nah, ini tayamum ya. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di ujung ayat itu, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak ingin menyulitkanmu, tetapi ketika Allah memberikan ujian itu kepada kita Bapak Ibu, Allah hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya. Nah, jadi ujungnya adalah orang-orang yang mengerjakan ibadah sholat itu tetap dikasih ujian sama Allah, tetap dikasih musibah banjir, tetap diuji sama Allah dengan hutang, tetap dikasih musibah-musibah penyakit. Apa kata Allah? Ma yuridullah liyaj'alakum min harajin. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Allah ingin membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya. Jadi kita berhusnuzon ketika ada orang yang diberikan penyakit padahal dia sholat, padahal dia berzakat, padahal dia puasa. Itulah cara Allah membersihkan hamba Allah tadi, dan Allah ingin menyempurnakan nikmatnya. Jadi kalaupun kemudian wafat dalam kondisi musibah, maka Allah akan sempurnakan nikmat. Jadi dimasukkanlah orang tersebut ke dalam surganya Allah. Nah, inilah hikmah ketika kita tetap istiqomah menjalankan perintah Allah, yaitu mengerjakan ibadah sholat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf, yang benar hanya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.